Disambut bak raja. Berkumpul dan tiba di Jakarta, Emil Audero CS dan pemain lokal Liga 1 tidak sabar menjalani latihan perdana. Resmi diperkenalkan PSSI, Johan Cruyff takjub dengan atmosfer gila sepak bola Indonesia. Kami menghadapi timnas Belanda. Reaksi terkejut pelatih timnas Bahrain melihat skuad terkini timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Pastikan keamanan pemain Bahrain terjamin selama di Jakarta. Dubes timnas Bahrain sambangi langsung Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. PSSI resmi memperkenalkan Johan Cruyff sebagai penasihat teknis timnas Indonesia pada Selasa kemarin. Putra legenda sepak bola Belanda Johan Cruyff itu sebelumnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu kemarin bersama pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Dalam perkenalan resmi yang berlangsung pada Selasa kemarin, Jordi disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang optimistis kehadiran mantan pemain Barcelona dan Manchester United itu bisa membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Johan Cruyff bukan hanya akan membantu timnas Indonesia dalam waktu dekat, tetapi juga diberikan tugas untuk membangun strategi jangka pendek, menengah, dan juga panjang guna memperbaiki kualitas sepak bola nasional. PSSI ingin memanfaatkan pengalamannya di berbagai klub Eropa dan Asia sebagai pemain, pelatih, hingga direktur olahraga untuk menciptakan sistem pembinaan yang lebih baik, terutama dalam pengembangan talenta muda. Di sisi lain, Johan Cruyff senang akhirnya bisa bergabung bersama PSSI. Ia merasakan atmosfer sepak bola di Indonesia yang sangat luar biasa. Pria berusia 51 tahun itu menilai sepak bola Indonesia bisa maju. Sebab, dari segi pengamatannya, negara yang gairahnya tinggi akan sepak bola itu bisa bagus ke depannya. Johan Cruyff mempunyai beberapa tugas ke depan. Mantan pemain Manchester United itu harus memahami budaya dan mentalitas sepak bola di tanah air. Tidak lupa ia akan melihat seluruh pertandingan di Liga Indonesia. Jordi juga akan berbincang dengan pelatih lokal di Liga Indonesia. Pertama yang saya rasakan adalah passion luar biasa akan sepak bola di Indonesia. Saya rasa passion menjadi sesuatu yang penting jika kami ingin meraih tujuan yang tinggi. Saya rasa ini benar-benar terasa di Indonesia. Saya akan melihat kekuatan dan juga kelemahan yang harus ditingkatkan dari pemain di Liga Indonesia. Ini harus dilakukan demi masa depan sepak bola Indonesia untuk mendapatkan gambaran pemain lokal seperti apa, kata Johan Cruyff. Sindiran monohok pelatih timnas Bahrain, Dragan Talazi, belak-belakan tim yang dilawan bukan timnas Indonesia, melainkan Belanda karena naturalisasi. Seperti diketahui, Bahrain dijadwalkan melakoni 2 pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia, yakni kontra Jepang pada tanggal 20 Maret dan timnas Indonesia pada tanggal 25 Maret. Dragan Talazi mengaku senang dengan persiapan yang dilakukan anak asuhannya untuk 2 pertandingan yang menentukan nasib timnas Bahrain. Akan tetapi menjadi sorotan Dragan Talazi adalah skuad baru timnas Indonesia dengan tambahan sejumlah pemain naturalisasi keturunan. Dragan Talazi ternyata mengikuti perkembangan timnas Indonesia yang memperkuat diri dengan naturalisasi pemain keturunan. Total ada 4 pemain keturunan yang bergabung. Sebut saja nama seperti Oliver Rumeni, Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero Mulyadi. Hal itu tidak mengherankan bagi Talazi. Ia bahkan melontarkan sindiran bahwa tim yang dihadapi bukan timnas Indonesia, melainkan timnas Belanda. Meskipun begitu, apapun itu tidak akan membuat Talazi gentar. Bahrain siap dengan tim mana saja yang dilawan dan mengaku tidak takut. Melawan Indonesia, setiap kali ada 2 atau 3 pemain baru dalam daftar. Sekarang ada 1 kiper baru dari Serie A dan 2 lagi dari Liga Belanda. Sepertinya kami akan bermain melawan Belanda. Tetapi kami siap untuk apapun. Kami akan menunjukkan apa yang kami bisa lakukan. Dan kami tidak takut, kata Dragan Talazi. Duta Besar Bahrain, Ahmed Abdullah Al-Harmasi, merasa sangat penting menemui 2 pejabat olahraga tanah air, yakni Dito Aryo Tejo dan Erick Thohir, menjelang duel timnya kontra timnas Indonesia. Misi Abdullah bertemu kedua tokoh itu adalah terjaminnya keamanan para pemain Bahrain selama berada di Jakarta. Dubes Bahrain benar-benar ingin memastikan insiden beberapa waktu yang lalu saat timnasnya menjamu Indonesia di Riva 10 Oktober 2024 lalu tidak berujung balas dendam dari para supporter Merah Putih. PSSI dan seluruh pecinta timnas Indonesia sangat marah
akibat kepemimpinan Ahmed Alkal yang dinilai memihak Bahrain dengan memberikan waktu lebih untuk bisa mencetak gol. Mohamed Mahron akhirnya mencetak gol pada menit ke-99, 3 menit dari taman waktu yang ditetapkan sebelumnya. Gol itu membuyarkan kemenangan timnas Indonesia yang sudah sangat di depan mata, karena wasit langsung meniup peluit akhir pertandingan dengan skor 2-2. Sejak saat itu, kemarahan Indonesia, terutama para supporter di tanah air, tidak terbendung. Mereka secara masif menyerbu akun media sosial Bahrain dengan berbagai peluru kata-kata. Para pemain Bahrain merasa sangat tertekan, bahkan mengaku keselamatan jiwa mereka terancam jika bermain di Indonesia. Kondisi itulah kemudian yang memaksa otoritas sepak bola Bahrain menyurati AFC dan FIFA dengan tuntutan pemindahan tempat pertandingan tanggal 25 Maret 2025 ke luar Indonesia. Tuntutan itu ternyata ditolak karena dinilai tidak beralasan sama sekali. Kepada Dubes Bahrain yang mengunjunginya, Dito Aryo Tejo menjamin keamanan para pemain sebelumnya, terutama dari supporter Indonesia. Hal senada disampaikan oleh Erick Thohir kepada Dubes Bahrain. Erick menjamin itu karena sudah membuktikannya saat menjamu Jepang dan Arab Saudi. Target PSSI dalam pertandingan ke-8 grup C itu adalah menang. Namun timnas Indonesia harus menang terhormat, tidak tercoreng oleh perilaku negatif yang bisa menodai fair play, baik dari para pemain, ofisial, maupun para penggemar. Menpora Dito Aryo Tejo meyakini timnas Indonesia saat ini sudah lebih kuat dengan penambahan 3 pemain baru untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan masuknya Emil Laudero, Dean James, dan Joey Pelupesi yang telah disumpah menjadi warga negara Indonesia di Roma pada Senin kemarin. Menpora berharap dengan kekuatan baru saat ini, Indonesia bisa merebut kemenangan, setidaknya untuk 2 laga terdekat melawan Australia dan juga timnas Bahrain. Dito meminta dukungan moral dari seluruh masyarakat Indonesia agar Garuda lolos ke Piala Dunia. Pastinya dengan scouting dari potensi diaspora yang dilakukan PSSI dan 3 pemain tambahan sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Saya rasa ini adalah penambahan kekuatan, kata Dito. Saat ini sejumlah pemain lokal dari Liga 1 Indonesia segera berkumpul di Jakarta untuk menjalani sesi latihan perdana bersama pelatih baru timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert. Sedangkan pemain diaspora rencananya kemungkinan akan terbang langsung ke Sydney, Australia untuk langsung bergabung latihan di sana. Timnas Indonesia telah merilis jersey kiper untuk menghadapi lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Desain jersey baru itu mendapatkan respon dari banyak pihak, termasuk kiper Martin Paes. Seperti diketahui, jersey anyar ini menampilkan desain yang modern dengan kombinasi warna yang mencolok serta sentuhan khas budaya Indonesia. Untuk jersey home, seragam kiper didominasi warna kuning cerah yang dipadukan dengan kerah model O berwarna hitam. Detail warna hitam juga terlihat pada bagian pundak dan juga lengan, memberikan kontras yang tegas. Selain itu, aksen garis hitam di sisi kostum semakin menambah karakter pada desainnya. Tidak ketinggalan, lambang Garuda dengan gagah terpampang di dada, memperkuat identitas kebanggaan nasional. Menurutnya, jersey baru itu menunjukkan identitas Indonesia, sekaligus semangat untuk lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, desain pada jersey tanda hadir dalam balutan warna hitam, menawarkan kesan lebih maskulin dan juga elegan. Keunikan desain memang terlihat pada bagian kerah, di mana terdapat sentuhan motif batik yang memberikan nuansa khas budaya Indonesia. Elemen ini membuat kostum kiper tidak hanya tampil sporty, tetapi juga berkelas saat dikenakan. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.